Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Ta'ala dan para pendengar Radio Roja di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari di dalam kitab yang terakhir dari kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Tauhid. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita tentunya di awal bulan Ramadan, di awal bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertama kekuatan, kesehatan agar kita bisa menunaikan ibadah puasa ini, dan tentunya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan amal-amal soleh, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Ya. Tentunya bagaimana kita, sebelum saya menjelaskan kitab Sahih Bukhari, bagaimana kita tentunya menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan tentunya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita untuk berpuasa, dan beriman juga bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Kemudian menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang ikhlas, di mana kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kebahagiaan tentunya. Kemudian juga tentunya menyambut bulan Ramadan dengan ilmu, bahwa kita telah mengetahui tentang adab-adabnya, tentang sifat puasa yang sesuai dengan tuntutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan catatan penting tentang bulan Ramadan dan puasa Ramadan, itu hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Catatan penting mungkin bagi kita, banyak orang menunaikan puasa Ramadan itu dengan hanya ini kebiasaan bahwa kita kaum muslimin berpuasa setahun sekali di bulan Ramadan. Atau mungkin ada di antara kita berpuasa itu karena ya orang-orang di kampungnya berpuasa, atau mungkin seorang suami karena istri dan anaknya puasa, ataupun sebaliknya, kenapa puasa? Ya, dia mengatakan, ya karena suami saya puasa, anak-anak saya puasa, saya pun ikut puasa. Nah, orang yang puasa semacam ini tidak akan dapat pahala. Maka dalam hadis tadi katakan imanan, yaitu iman, ya, bahwa dalam dirinya merasa terpanggil dengan perintah Allah, merasa terpanggil dengan perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan niat yang penuh, dengan niat yang ikhlas. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan dan melanjutkan kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab pembahasan paling akhir dari kitab Sahih Bukhari, di mana Imam Bukhari membahas awalnya dengan kitab Badil Wahyi, awal turunnya wahyu, kemudian diakhiri dengan kitab Tauhid. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam dan Quran dan Sunnah awal dan akhirnya adalah membahas tentang hakikat Tauhid. Kita masuk ke bab yang kedua ya dari kitab Tauhid, di mana bab yang pertama bab menyeru kepada Tauhid. Itu yang menunjukkan bahwa inti Allah menurunkan Al-Quran, inti Allah mengutus para nabi, inti Allah mengutus para rasul, dan inti Allah Subhanahu wa taala hikmah dalam arti menciptakan manusia adalah untuk bertauhid. Nah, pembahasan kitab Sahih Bukhari, di dalam akhir kitab Sahih Bukhari itu membahas tentang kitab asma dan sifat, tauhid, asma dan sifat. Dan kita memulai dengan bab yang kedua, yaitu hadis yang yaitu 7.387. Nah, di sini kita melihat ayat babu qouli tabaraka wa ta'ala qulinullaha awinur rahman ayyama tad'una falahu al asmaul husna.
Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muhammad akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahab wa Abi Dabyan an Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu ma lam yurham an-nas. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abu Nu'man hadatsana Hammad ibn Zaid an Asimil Ahwal an Abi Usman An-Nahdi an Usama ibn Zaid qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rasulun ihda banatihi yad'uhu ila ibniha fil mauti wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa akhbirna anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wa murha fal tastabir wal tahtasib wa adati rasul annaha aksamat liya'tiyannaha wa qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal fadafi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa nafsuhu taqaqa ka'annaha fi shannin fafadat aynah wa qala lahu Sa'ad ya Rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmah ja'alallahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua dari bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang kitab tauhid. Dan tentunya kitab tauhid ini adalah bab yang secara global menjelaskan tentang bagaimana sifat orang-orang yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana sifat yang mengingkari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus saleh dari kalangan Mu'tazilah dan dari kalangan orang-orang Jahmiyah. Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum saya menjelaskan tentang rincian bab ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 poin yang sangat penting, ya sebagaimana dijelaskan di awal. Itu al-imanu bi wujudihi, al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 poin, yaitu beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada nama dan sifatnya. Jadi beriman kepada nama dan sifatnya. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mengimani 4 perkara ini. Yang pertama adalah beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya beriman adanya Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi tentunya adalah beriman kepada rububiyah Allah. Nah, apa beriman kepada rububiyah Allah taala? Itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Ya, bahwa kita beriman bahwasanya Allah taala sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Yang artinya beriman Allah menghidupkan, mematikan, dan memberi rezeki kepada manusia. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentunya adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyati, yaitu iman kepada uluhiyahnya. Yaitu kita beriman bi anna Allah ta'ala huwal ma'budu al-haq wa masiwahu huwal batil. Itu beriman bahwa Allah taala
zat yang berhak disembah dan yang lainnya adalah batil. Yaitu makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sedangkan yang keempat yaitu beriman bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu beriman anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Yaitu kita beriman bahwa Allah Ta'ala memiliki nama dan memiliki sifat. Yang mana nama-nama dan sifat Allah Ta'ala adalah maha sempurna. Ya, tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Dan sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluknya. Dan tidak ada sifat makhluk yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ahli sunnah menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan menafikan apa yang dinafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah ahli sunnah dalam nama dan sifat sebagai berikut, yaitu isbatu ma asbat Allah Ta'ala yang fi kitabihi li nafsihi wa ma asbatahu Nabi sallam fi sunnatihi. Yaitu ahli sunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan Allah di dalam kitabnya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Min ghairi tamtsilin wala ta'tilin wala takyifin. Yaitu kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifatnya dengan tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya. Dengan tanpa mengingkari salah satu pun di antara nama dan sifat Allah Ta'ala. Dengan tanpa kita tentunya juga menyelewengkan maknanya. Itu min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Wa min ghairi takyifin, dengan tanpa menyebutkan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu orang pun dari makhluk ini yang mengetahui bagaimana kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sejumlah kelompok yang menyimpang tentang masalah nama dan sifat. Ya, jadi ada di antara kelompok yang menyimpang di antara dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu 3 kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama yaitu yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang mengingkari semua nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak menetapkan nama bagi Allah dan tidak menetapkan sifat bagi Allah. Karena menurut mereka kalau menetapkan nama dan menetapkan sifat punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ini adalah kelompok yang dinamakan dengan kaum Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan atau pengikut Ja'ad ibn Dirham. Nah, ini salah satu tokoh ataupun 2 tokoh yang menjadi salah satu referensi dalam pemahaman Jahmiyah. Oleh sebab itu dinamakan Jahmiyah karena dinisbatkan kepada pencetusnya itu Jahm ibn Safwan. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu yang menetapkan nama Allah tetapi tidak menetapkan sifatnya. Jadi menetapkan nama Allah dan tidak menetapkan sifatnya. Jadi menurut mereka kalau menetapkan nama Allah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi kalau menetapkan sifat maka itu punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini adalah kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga adalah sebagian kelompok yang mengatakan menetapkan nama Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah Ta'ala dan mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu mengingkari seperti sifat fi'liyah, sifat dzatiyah seperti mereka mengingkari sifat wajah, sifat yad, mengingkari sifat ghadab, mengingkari sifat ridha, mengingkari sifat rahmah sebagaimana kita akan jelaskan dalam bab ini. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli sunnah adalah ahlul haq, yaitu yang menetapkan semua nama Allah dari nama-nama yang Allah tetapkan dalam Quran ataupun ditetapkan oleh baginda Nabi SAW dalam sunnahnya. Kemudian menetapkan semua sifat Allah Ta'ala dari semua sifat yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran ataupun ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Yaitu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin.
Jadi dengan tanpa tamsilin, dengan tanpa menyebutkan permisalan, artinya tidak menyamakan dengan makhluknya. Wa min ghairi tahrifin, dan tidak menyelewengkan maknanya. Wa min ghairi takyifin, dengan tanpa menyebutkan bagaimana kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh tentang usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita akan jelaskan bab yang berikut ini. Babu qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala. Itu surah Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Serulah Allah, serulah Rahman. Dengan mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Ayyamatad'una, ayyamatad'u falahul asma'ul husna. Maka dengan menyeru nama yang mana saja. Jadi ketika orang mengatakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Al-Aziz, Ya Al-Alim, Ya Sami, Ya Al-Basir, maka sesungguhnya baginya adalah nama-nama. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, jadi bagi Allah ada nama-nama yang baik. Itu adalah ayat, nanti kita jelaskan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan, dan kita dalam bahasan ini kita tidak akan belajar langsung tentang sanad ya, karena kita konsentrasi adalah kepada matan. Hal ini karena disebabkan juga mungkin audien yang saya hadapi ya bukan secara khusus thalabul ilmi yang mendalam untuk hal-hal semacam ini, dan waktu yang saya miliki juga tidak begitu panjang ya. Yaitu sampai kepada sahabat Jarir ibnu Abdillah al-Bajali, yaitu sahabat yang sangat mulia. Dan sahabat ini kisah yang tentunya sangat penting dalam masalah fikih. Salah satunya adalah berkaitan dengan hadis tentang mengusap khuf, di mana orang-orang Mu'tazilah, kemudian orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidhah itu mengingkari mengusap kepada khuf. Nah, karena dikatakan bahwa hadis-hadis seputar khuf itu dimansuh dengan hadis dengan ayat surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ternyata Jarir bin Abdullah meriwayatkan mengusap khuf adalah bahwasanya beliau masuk Islam setelah turunnya surah Al-Maidah. Nah, sehingga sebagai bantahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarhamullah ma la yarhamun nasa. Allah tidak mengasihi, Allah tidak menyayangi, Allah tidak merahmati orang-orang yang tidak menyayangi, tidak bersikap kasih sayang dengan sesama manusia. Kemudian dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna inda Nabi sallam, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idja'ahu rasulu ihda banatihi. Kemudian waktu itu datanglah utusan dari salah seorang putrinya. Yad'u ila ibniha, di mana ia menyeru untuk mendatangi anaknya. Fil mauti, yaitu ketika mendekati syakratul maut. Jadi dari kematian. Dan dikisahkan di sini adalah Zainab radhiyallahu taala anha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, dan di sini mengajari agar sabar ya, menerima akan ketetapan Allah taala. Qala irji fa akhbirha. Pulanglah dan habarkan kepadanya. Lillahi ma akhadha. Bagi Allah untuk mengambil. Di sini artinya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan di sini. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang mengambil nyawanya. Lillahi ma akhadha. Jadi di sini juga termasuk ucapan takziah kepada orang yang ditinggal mati. Ya. Walahu ma'ato, dan baginya apa yang diberikan Allah. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan. Artinya di sini berkaitan hidupnya seseorang, ajalnya seseorang, berkaitan dengan Allah memberi rizki, Allah menghilangkan rizki, dan semua berada di tangan Allah.
Allah sebagai raja pemilik, Malik Yaumiddin, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya adalah segala sesuatu yang ada di bumi dan yang di langit. Ya. Kemudian perintahkan kepadanya agar bersabar dan ihtisab. Artinya sabar akan musibah, kemudian berharap pahala, ya, akan musibah yang menimpa kepadanya. Jadi di sini sabar dan ihtisab. Lalu si utusan itu berulang kali datang kepadanya, datang kembali. Kemudian berkata, fa'adatir rasulu annaha aksamat, ya, la ta'tiyannaha. Faqama Nabi sallam, lalu Nabi sallam berdiri, dan berdiri bersamanya Sa'ad bin Mu'adah, kemudian Mu'ad bin Jabal. Kemudian dan diperlihatkan kepadanya, ya, atau diserahkan kepadanya. Dan tentunya di sini diceritakan Zainab dalam kondisi jadi putri beliau, dalam kondisi sedang terhentak-hentak syakratul maut waktu itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya di situ bersedih sehingga mengalirlah air mata dari matanya. Jadi mengalir air matanya. Ya, di saat itu. Waqala lahu Sa'ad, lalu berkata kepadanya Sa'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad berkata kepadanya, apaan ini? Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa engkau telah melarang menangis, tetapi kenapa engkau menangis? Jadi Sa'ad bin Mu'adah menyangka bahwa ini juga terlarang. Karena Nabi SAW melarang menangisi orang yang meninggal dunia. Tetapi kenapa Nabi SAW menangis? Mengalirkan air matanya. Maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi rahmah. Ini adalah rahmah. Ja'alah Allah fi qulubi ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu pada hati orang-orang, pada hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah taala akan merahmati hambanya, orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Ya. Demikian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bab yang dibawakan oleh mu'alif dalam bab ini. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang sangat mulia. Ya, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas tentunya dengan sesederhana mungkin dan semudah mungkin untuk menjelaskan bab ini ataupun bab-bab ini. Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang beberapa poin penting di dalam bab ini. Yang pertama ingin menjelaskan nama Rahman. Nama Rahman. Dan ingin menjelaskan tentang sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayat tentang nama dan sifat ini. Kita wajib mengimani Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ismani min asma'illahi ta'ala. Kita wajib meyakini bahwa Ar-Rahman, kemudian tentunya Ar-Rahim, ismun min asma'illah. Yani ismani min asma'illah. Bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nama ini tercantum dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Fatihah. Ya,
Termasuk dalam ayat yang tentunya sepakat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian tentunya dalam sejumlah hadis. Jadi dalam sejumlah hadis yang tentunya menetapkan sifat-sifat seperti itu. Ataupun nama-nama seperti itu. Jadi telah ditetapkan ya di dalam apa? Di dalam hadis. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu poin yang pertama. Jadi kita untuk mengimani ya di dalam bab ini bahwa Ar-Rahman dan tentunya penyertanya tentunya adalah Ar-Rahim, itu dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama. Lalu kita akan jelaskan nanti kaidahnya. Nah, sedangkan yang kedua, pada bab ini ingin menjelaskan juga kaitannya tentang ayat ini dengan bab ini tentang asbabun nuzul. Yaitu sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi sebab-sebab turunnya ayat ini. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa sebab-sebab turun ayat ini di mana orang-orang musyrik itu menggunjing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunjing Nabi SAW. Di mana dalam satu ketika Nabi SAW berdoa, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Jadi Ya Allah, Ya Rahman. Maka orang-orang musyrikil Quraisy ketika mendengar baginda Nabi SAW berdoa dengan doa ini, Ya Allah, Ya Rahman. Kenapa katanya Nabi SAW mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu. Tetapi kenapa mengatakan Ya Allah, Ya Rahman? Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikil Quraisy. Sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikil Quraisy yang menyangka bahwa Nabi SAW itu menyeru dua Tuhan. Menyeru dua sembahan. Maka turunlah ayat. Qulinullaha awinur rahmana. Jadi artinya apa? Bahwa Nabi SAW menyeru zat yang satu, yaitu Allah. Karena Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, maka dengan inilah ahli sunnah menetapkan satu kaidah tentang asma dan sifat. Apa kaidahnya? Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. A'lamun lidilalatiha ala dzat wa awsafun lidilalatiha ala sifat. Maka ahli sunnah mengatakan asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Jadi ada dua kalimat. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Setiap nama Allah alam dan setiap nama Allah adalah sifat. Artinya setiap nama Allah adalah menunjukkan nama kepada zat yang satu adalah Allah. Jadi setiap nama yang itu menunjukkan ke nama-nama Allah, maka menunjukkan kepada zat yang satu yaitu Allah. Maka dengan itu menyeru dengan nama yang mana saja, maka berarti menyeru zat yang satu yaitu Allah. Karena Allah memiliki nama-nama. Ya, kalau kita bandingkan, tapi bukan perbandingan artinya menyamakan. Ini perbandingan dari sisi kita memahamkan. Yaitu yang dinamakan sebuah kias, bukan kias taswiyah. Kalau manusia juga punya nama, terkadang banyak namanya. Ada aliasnya, ada kunyahnya, ada lakobnya gitu. Maka ketika orang, sebagaimana kita mengetahui, ya, para muhadis, ya, para muhadis. Umpamanya kita menamakan A'raj, maka dinamakan Abdurrahman ibnu Hurmuz. Kita mengatakan A'mash, yang dimaksud adalah Sulaiman ibnu Mihram, makanya. Itu contohnya muhadis. Ya. Kemudian Imam Zuhri, ya, dikatakan Muhammad ibnu Muslim, dikatakan Ibnu Syihab, gitu kan? Dikatakan dengan Az-Zuhri. Siapa? Ya Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri.
Kemudian siapa? Ya dia adalah Ibnu Syihab. Maka demikian juga ketika Allah memiliki nama yang banyak, maka dengan nama yang mana saja kita menyeru adalah menyeru kepada zat yang satu, yaitu Allah. Maka dinamakan Asma'ullahi A'lamun. Ya. Kemudian yang kedua, Ausafun, bahwa setiap nama mengandung sifat yang dikandungnya. Jadi setiap nama mengandung sifat yang dikandungnya. Kalau kita katakan dengan nama Ar-Rahman, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Nah, kita sebutkan nama tadi, ya, yaitu Ar-Rahman, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Maka semua nama ini menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Ketika kita berdoa, Ya Rahman, Ya Al-Alim, Ya Sami, Ya Al-Basir, maka kita menyeru zat yang satu, yaitu Allah. Tetapi setiap nama ini mengandung sifat yang berbeda. Yaitu rahmah menunjukkan kepada sifat rahmah. Al-Alim menetapkan sifat al-ilmu. As-Sami menetapkan sifat as-sam'u. Al-Basir menetapkan sifat al-basaru. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita berbicara tentang nama, maka dikatakan a'lam wa awsaf. Ya, a'lam wa awsaf. Maka Imam Bukhari ingin menjelaskan kaidah ini juga. Ya. Bahwa ketika Nabi SAW digunjing atau seolah diprotes ya oleh orang-orang kufar Quraisy, kenapa katanya mengatakan ilah itu satu dan yang disembah itu hanya satu dan meminta itu kepada zat yang satu? Kenapa Nabi mengatakan ya Rahman, ya Allah? Nah, maka turunlah ayat ini, yaitu Qulin Allah awinur Rahman. Ya. Ayyamatad'ullaha falahul al-asmaul husna. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka dengan nama yang mana saja kita menyeru Allah, maka berarti menyeru zat yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang kedua globalnya dari judul ini. Jadi dari judul ini. Nah, yang ketiga, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat agung. Bahwa beriman kepada Allah, kita tidak cukup kita mengatakan beriman dengan adanya Allah. Tidak cukup kita mengatakan bahwa Allah itu mencipta, Allah memiliki, Allah yang mengatur kita. Sehingga kita beriman juga kepada nama-namanya. Nah, orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengimani tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beriman kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman bahwa Allah sebagai pencipta, sebagaimana di dalam ya ayat-ayat ya, wala in sa'altahum ya. Man khalaqas samawati wal ard, itu jelas ya bahwasanya mereka itu beriman ya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Nah, tapi mereka kufur kepada nama Ar-Rahman. Jadi kufur kepada nama Ar-Rahman. Ya, jadi kufur kepada nama Ar-Rahman. Nah, silakan lihat dalam surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Qalu wa marrahman. Dalam ayat yang lain wahum yakfuruna birrahman. Jadi itu dikatakan bahwa orang-orang kufar Quraisy laknatullahi alaihim, apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Rahman, maka mereka berkata, apa itu Rahman? Nah, dikatakan dalam ayat yang lain wahum yakfuruna birrahman, mereka kufur kepada nama Rahman, mengingkari kepada nama Rahman. Nah, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bab ini juga menunjukkan bab yang sangat agung dan sesuatu yang harus kita tahu dengan seksama, betul-betul.
Bahwa barang siapa yang mengingkari salah satu nama di antara nama Allah, yang manakala nama itu telah nasnya jelas dalam Quran dan Sunnah, maka kafir walaupun mengingkari satu nama. Tapi tidak akan dikafirkan ketika orang mengingkari, umpamanya dia meyakini bahwa hadisnya dhaif. Itu kalau dalam hadis. Oh, ada nama Allah di antara namanya. Disebutkan dalam hadis. Tetapi muhtamal hadisnya dhaif umpamanya. Maka dia tidak menetapkan nama itu. Lain itu. Karena dia beristihad itu. Karena dia apa? Beristihad. Tapi kalau dia mengingkari nama yang telah jelas dalilnya dalam Quran dan Sunnah, dan dia mengingkari, saya tidak mengimani ini nama sebagai nama Allah Ta'ala, maka bisa kafir. Mukhrij an millati dinil Islam. Oleh sebab itu kita wajib untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah Rasulullah SAW tetapkan. Apa yang Allah tetapkan dalam Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, kita wajib menetapkan. Tidak boleh kita mengingkari di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi itu adalah bahasan yang sangat penting di sini. Jadi bahasan yang sangat penting. Kemudian yang selanjutnya, wajib kita ketahui, menetapkan nama Allah wajib untuk menetapkan sifat yang dikandungnya. Jadi menetapkan nama Allah wajib menetapkan sifat yang dikandungnya. Kenapa? Karena nama Allah itu nama yang sempurna, dikatakan Asmaul Husna. Kenapa dikatakan husna? Balighatun fi ghayatahu. Kenapa? Lidalilatiha ala sifat. Karena semua nama Allah itu menunjukkan kepada sifat. Beda dengan nama manusia, beda dengan nama makhluk. Tidak mesti punya nama mengandung sifat yang dikandung dari nama itu. Tapi nama Allah mengandung sifat. Nama Allah mengandung sifat. Nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Bukhari ingin mengenalkan kepada kita bahwa nama Allah itu mengandung sifat. Nama Rahman mengandung sifat rahmah. Karena di dalam hadisnya dibawakan di sini, Yarham. Allah merahmati hambanya. Jadi Allah merahmati hambanya. Maka menunjukkan bahwa nama itu mengandung sifat yang dikandung dari namanya itu. Maka kaidahnya tadi catat dengan tinta emas dan hafal ya, bagi yang mendengar. Asmaullah a'lamun wa awsaf. Jadi semua nama Allah itu alamun. Apa alam itu? Menunjukkan kepada nama. Yaitu menunjukkan kepada nama. Zat yang satu, yaitu Allah. Kemudian awsaf, bahwa setiap nama mengandung sifat yang dikandungnya. Jadi dalam satu nama mengandung sifat yang dikandungnya. Seperti tadi udah dicontohkan 5 nama. Ar-Rahman, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, umpamanya Al-Ajiz. Jadi 5 tadi, kata tadi 4. Maka tentunya nama yang 5 ini a'lamun lidilalatiha ala dzat, karena semua nama ini menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Tapi dikatakan awsaf karena setiap nama mengandung sifat yang dikandungnya. Tadi nama Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmah. Al-Alim menunjukkan sifat ilmu. As-Sami menunjukkan sifat as-sam'u. Al-Basir menunjukkan sifat basar. Al-Ajiz menetapkan sifat izzah. Ya. Maka tentunya kalau disebutkan tadi setiap nama menunjukkan kepada alam, maka ini dinamakan satu. Tetapi ketika disebutkan sifatnya, maka setiap nama mengandung sifat yang berbeda. Jadi setiap nama mengandung sifat yang berbeda. Dan itu kaidahnya. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan menetapkan nama berikut menetapkan sifatnya.
Kalau orang mengingkari nama, pasti mengingkari sifat. Kalau orang menetapkan nama, terkadang mengingkari sifatnya. Seperti orang-orang Mu'tazilah, menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifatnya. Tapi ahli sunnah menetapkan namanya dan menetapkan sifatnya. Sehingga Imam Bukhari di sini menyertakan sejumlah hadis yang menunjukkan di situ adalah sifat, kandungan dari nama itu. Jadi kandungan dari nama tersebut. Nah, ini pokok-pokok penting yang harus kita pahami dalam bab ini. Nah, kemudian yang berikutnya dari bab ini diambil salah satu perkara yang urgen. Itu bahwa rahmat yang diidhofahkan kepada Allah. Kata para ulama, ar-rahmat al-mudhafah lillah nau'an. Bahwa rahmat yang diidhofahkan kepada Allah itu ada dua. Jadi rahmat yang diidhofahkan kepada Allah ada dua. Ada rahmat yang artinya sebagai sifat Allah Ta'ala. Ada rahmat yang maknanya adalah makhluk. Jadi ada rahmat yang itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahmat yang itu maksudnya adalah makhluk. Ya. Rahmat yang itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti tadi dalam ayat-ayat. Dalam ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghafurun Rahim. Ya, dan ayat-ayat yang semana dengannya. Atau tadi yarhamu mayyasha. Adapun yang kedua, rahmat yang artinya adalah makhluk. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah falau ya'lamul kafir bikulli ladzi indallah minar rahmati lama yai'as minal jannah walau ya'lamul mu'min bikulli alladhi indahu minal adabi lam ya'man minan nar. Dalam riwayat Muslim dikatakan inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal ba'ahim wa biha yatarahamun wa biha tagtifur wahsyu ala waladiha. Itu dikatakan di sini. Jadi Allah mengatakan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan rahmah. Pada awal penciptaannya adalah 100 rahmah. Maka Allah Ta'ala menahan pada sisinya 99 rahmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya memberikan rahmat itu kepada makhluknya. Satu rahmat saja. Maka kalaulah manusia, orang-orang kafir mengetahui rahmat apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, maka dia tidak akan artinya lemah untuk menempuh jalan ke surga. Dan kalaulah orang-orang mukmin tahu tentang semua yang ada di sisi Allah Ta'ala, maka dia tidak akan merasa aman ya dari api neraka. Jadi dia tidak akan merasa aman dari api neraka. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan bahwa rahmat yang diidhofatkan kepada Allah ada dua. Ada rahmat yang artinya di situ adalah makhluk. Ada rahmat yang di situ artinya adalah sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmah. Taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah taala. Tidak boleh kita mentakwilnya bahwasanya rahmat itu iradatul thawab, iradatul ajr. Di mana diartikan rahmat itu yang dimaksud adalah Allah memberikan pahala. Allah memberikan ganjaran. Allah memberikan karunia. Enggak ya. Tidak boleh kita mentakwilnya. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya itu. Tetapi kita mengatakan rahmah taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitslihi syai'un. Itu rahmat yang sesuai dengan keagungan Allah. Rahmat yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala merahmati siapa yang Allah taala kehendaki. Kepada siapa Allah taala akan memberikan rahmat ini. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahmat yang kedua yang diidhofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itu adalah tentunya dimaksudkan adalah makhluk. Maka yang dimaksud tentunya di sini rahmat adalah artinya pahala. Rahmat yang artinya adalah sawab. Rahmat yang artinya adalah berupa karunia Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan rahmat ini juga umum. Di mana Allah Ta'ala merahmati orang-orang kafir di dunia ini. Allah merahmati orang-orang yang maksiat di dunia ini. Allah Ta'ala merahmati ya, orang-orang ahlu bidah di dunia ini. Walaupun mereka dinamakan dengan rahmat qasirah, dengan rahmat yang sempit. Dengan rahmat yang sebagiannya saja. Karena tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di sisinya dan nanti akan diberikan nanti yaumul qiyamah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang saleh. Nah, tidak boleh kita mengatakan di sini kita tidak boleh menetapkan sifat rahmat kepada Allah. Kenapa? Rahmat itu mailul qalbi, raqatul qalbi. Rahmat itu dikatakan apa? Condongnya hati. Rahmat itu adalah kelembutan hati. Maka kalau kita menetapkan sifat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Ya. Karena kita punya kaidah Ahlussunnah itu apa? Al-ishtiraku fil ismi atau fil asma la yastalzimu yakni al-ishtiraku fil musammiyat. Bahwa kita punya kaidah, sama dalam nama tidak mesti sama dengan hakikat. Sama dalam nama tidak mesti sama dengan hakikat. Kita juga mengetahui sekarang antara makhluk dengan nama yang sama. Tangan gajah, tangan semut berbeda hakikatnya. Tangan manusia dengan tangan monyet berbeda. Kenapa? Karena tidak mesti sama dalam nama, sama dalam hakikatnya. Apalagi antara kita dengan Allah Ta'ala. Apalagi antara khaliq dengan makhluk. Antara pencipta dengan yang dicipta. Allah memiliki sifat rahmah. Tentunya berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama ya. Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Pendengaran Allah dengan pendengaran kita berbeda. Penglihatan Allah dengan penglihatan kita berbeda. Ilmu Allah dengan ilmu kita berbeda. Maka tatkala kita mengetahui sama dengan nama, sama dalam nama, tidak mesti sama dengan yang hakikatnya. Terlebih kita juga mengetahui ya, hakikatus syai' bihaqikatil mausuf. Yaitu hakikat sesuatu tergantung hakikat yang disifatinya. Ya, artinya ketika sesuatu itu didapatkan kepada sesuatu akan berbeda tergantung yang disifatinya. Ya, seperti kita mengetahui bernapas manusia, bernapas ikan, bernapas hewan berbeda. Walaupun namanya sama, tetapi yang diidhofatkannya berbeda, maka tentunya akan berbeda. Salah satu di antara keduanya. Ya. Maka ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat rahmah.
bagi Allah Ta'ala. Nah, kemudian sebagai poin yang terakhir di bab ini, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, nama Allah yang berkaitan dengan sifat rahmah, itu ada dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim. Ya. Apa perbedaan di antara kedua nama itu? Ya. Para ulama mengatakan, antara Rahman dengan Rahim ada perbedaan. Yaitu perbedaan dari sisi pertama, bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pertama, nama Ar-Rahman tidak boleh dijadikan sebagai nama bagi kita. Tetapi Rahim boleh sebagai nama makhluk, sebagai nama kita. Maka oleh sebab itu para ulama membagi nama Allah dibagi dua. Ada nama yang boleh kita bernama dengannya. Ada nama yang tidak boleh kita bernama dengan namanya. Itu nama yang khusus bagi Allah. Seperti apa? Ar-Rabb, Allah, Ar-Rahman. Ya. Itu tidak boleh kita menamakan itu. Al-Kibriya. Maka tidak boleh kita menamakan dengan nama itu. Dan tidak boleh kita bersifat dengan sifat itu. Kenapa? Karena khusus bagi Allah. Tapi ada nama-nama yang boleh musyarakah. Manusia boleh bernama dengan nama itu. Seperti Rahim, Sami, Alim, Basir, boleh. Walaupun yang lebih baik ya Abdul Sami, Abdul Basir, Abdul Alim. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan di antara keduanya. Bahwa nama Rahman itu rahmatul wasi'ah. Di mana pengaruh dari nama ini itu adalah bahwa Allah merahmati seluruh makhluknya, mukmin, kafir. Sedangkan Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Tidak dikatakan wa kana bil mu'minin rahmana. Maka dikatakan di sini muta'aliknya beda. Itu di antara keduanya. Kemudian poin yang terakhir, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa nama Rahman, nama Rahim, tata'alak bita'alluq wa tata'alak bitakhalluk. Apa yang dimaksud di sini? Nama Ar-Rahman, Ar-Rahim berkaitan dengan takhalluk, ta'alluq. Dikatakan ta'alluq bahwa kita bergantung kepada Allah dan berdoa dengan nama Rahman. Berdoa dengan nama Rahmin. Kita bergantung, kita meminta berdoa. Namanya ta'alluq, keterkaitan, keterikatan, ketergantungan. Ya Rahman, ya Rahim. Ya. Adapun takhalluk, yaitu orang beriman bersifat dengan sifat Allah. Bukan menyamakan sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala. Tetapi orang mukmin bersifat dengan sifat Allah. Yang artinya ketika Allah memiliki sifat kasih sayang. Dan Allah menyayangi hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Sebagaimana di dalam hadis tadi. Jadi sebagaimana di dalam nas hadis ini. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini, la yarhamullah malam yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Rahmatilah ya dalam hadis yang lain, irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati orang yang ada di muka bumi, maka akan merahmati zat yang ada di atas langit. Maka di sini takhalluk, kita bersifat dengan sifat rahmah. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui Allah disifati dengan sifat rahmah. Nabi kita disifati dengan rahmah. Dinamakan apa? Rahmatul muhdad. Kemudian Islam dinamakan dengan dinur rahmah. Islam adalah dinamakan dengan din rahmah. Din yang penuh dengan kasih sayang. Dan orang mukmin mesti memiliki sifat rahmah. Jadi orang mukmin mesti memiliki sifat rahmah. Kemudian poin yang terakhir untuk membuka sebagian soal jawab, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu tempatnya di dalam hati. Tetapi
diekspresikan dalam bentuk ekspresi. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, rahmat ini, raqatul qalbi, yaitu tentang kelembutan hati. Tapi kelembutan hati adalah akan diekspresikan ataupun akan dibuktikan dengan bentuk lain. Nah, di sini baginda Nabi SAW menggambarkan beberapa gambaran rahmatnya, ya, yaitu dikatakan di sini beliau menangis yang mengalirkan air mata, bukan menangis dengan mengangkat suara. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, menangisi kematian ibu kita, bapak kita, atau saudara kita, atau anak kita, itu ada dua. Ada menangis yang terlarang, yaitu menangis yang menangis yang timbul dari rasa murka hati, dan menangis yang diekspresikan dengan suara keras. Maka itu dinamakan nahiyah jahiliyah. Itu adalah ratapan ala jahiliyah, hukumnya haram. Tapi menangis yang dilatar belakangi kasih sayang, kelembutan hati, kebersihan hati, dan diekspresikan hanya dengan meneteskan air mata, maka itu adalah rahmat yang dicintai Allah. Kasih sayang yang dicintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan akan kelembutan hati seseorang, dan tentunya orang itu at-takhalluq bisifatillahi, yaitu dia sedang berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu dengan akhlak Nabi sallam, tentunya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada ta'alluq, ada takhalluq. Dikatakan ta'alluq di mana kita berdoa meminta kepada Allah berwasilah dengan nama ini, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Kemudian berakhlak dengan nama ini. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahasan tentang hadis ini adalah begitu panjang dan masih banyak istimbat-istimbat yang perlu kita ambil dari hadis ini. Tetapi tentunya dengan waktu yang sempit ini, demikianlah apa yang saya bisa ambil manfaat dan pelajaran dari hadis-hadis ini. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah berikan penjelasan dari hadis-hadis kitab Sahih Bukhari mengenai asma wa sifat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Samina di sini. Iya, silakan Ibu Samina. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Barakallahu. Pak Ustaz, misalnya ada seseorang mengatakan lebih baik saya tidak mau tahu tentang aliran ini itu gitu, daripada tahu bisa jadi dibuat bingung. Nah, terus dia memilih udah rukun Islam yang ada aja gitu, dia pakai itu gimana Tat? Mohon saya tetap untuk kaum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak benar bahwa ada perkataan kita tidak perlu tahu sekte ini, sekte itu, penyimpangan ini, penyimpangan itu termasuk kebatilan. Bagi seorang mukmin wajib mengetahui kebenaran dan wajib mengetahui kebatilan. Dan Al-Quran mengajarkan seperti ini. Coba mungkin ibu pemirsa baca dari surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan yang sesat. Dalam ayat ini menunjukkan kita harus tahu jalan kebenaran, harus tahu juga jalan yang menyimpang. Kemudian coba ibu baca lagi ya, dalam surah Al-Baqarah. Allah membagi manusia dengan 3
macam manusia, mukmin, kafir, munafik. Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Menyebutkan sifat orang-orang beriman, menyebutkan sifat orang-orang yang kafir, menyebutkan sifat orang-orang munafik. Menunjukkan kita wajib tahu kedua-duanya. Artinya ini ahlul haq, ahlul batil. Tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah Taala, janganlah engkau musyrik. Apa itu menyembah Allah, bagaimana dan bagaimana itu syirik. Berarti wajib mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian Nabi SAW pun mengatakan ya di dalam as-sunnah, "Alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Pegang teguhlah sunnah. Apa itu sunnah? Kemudian hati-hati dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya. Wajib kita mengetahui sekte-sekte yang menyimpang. Wajib kita tahu apa itu Syiah. Wajib kita tahu apa itu Khawarij. Wajib kita mengetahui apa itu Qadariyah. Wajib kita mengetahui apa itu Jahmiyah dan seterusnya. Ya. Sebagaimana kalau ibu akan pergi ke hutan harus mengenali apa itu babi, apa itu harimau, apa itu ular, ya. Kalau kita akan ke hutan ya tahu, bukan hanya kita tahu tentang jenis makanan yang boleh kita makan. Kalau kita ke hutan juga harus tahu. Nah, kalau kita ke supermarket juga harus tahu jenis makanan yang sehat yang mana, jenis makanan yang tidak sehat mana, yang ada label halalnya mana, yang tidak ada label halalnya mana. Harus tahu. Kalau tidak tahu, terjerumus kepada setiap keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya Ibu Samina yang berada di Cibinong. Yang kedua, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mau tanya lagi, Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Dengan siapa di mana? Kenapa? Dengan Ibu siapa? Di Ibu Samsul Ma'arif di Jakarta. Silahkan. Ustaz, kalau banyak ya orang sholat 5 waktu, tapi katanya kalau itu sering percaya ke dukun gitu, sering datang ke dukun. Katanya kalau misalnya usaha apa gitu biar usahanya rame, katanya harus ke dukun. Itu namanya musyrik atau bukan, Ustaz? Nah, baik itu saja. Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di mana saja berada, kita ketahui bahwa usul Islam itu adalah akidah. Usul Islam itu adalah syahadatain. Usul Islam itu adalah tauhid. Jadi harus pahami dulu. Pondasi Islam itu adalah akidah. Pondasi Islam itu adalah kalimat syahadatain. Pondasi Islam itu adalah tauhid. Jadi dikatakan pintu gerbangnya, landasannya. Semua amalan, semua kebaikan yang tidak dilandasi dengan tauhid itu tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa qad uhiya ilaika la in asyrakta. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatu a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jika engkau menyekutukan, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah, maka akan sia-sia agamamu, akan sia-sia amalmu, dan kau akan termasuk orang-orang yang rugi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selainnya. Jadi orang yang berpuasa, orang yang sholat 5 waktu, orang yang berzakat, orang yang menunaikan ibadah haji, kalau dia musyrik, tidak akan diterima amalnya di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu poin yang harus kita pahami ya. Sedangkan poin yang kedua, hukum datang ke dukun. Hukum datang ke paranormal. Hukum datang ke paranormal. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa roja yang dirahmati Allah Ta'ala, itu ada 3. Ada 3 hukum kalau orang mendatangi dukun paranormal. Yang pertama, mendatangi dukun atau paranormal dengan tujuan
menegakkan hujah dan argumentasi dan menyampaikan pelajaran Islam. Bahwa Islam itu melarang perdukunan. Ya, dukun itu salah satunya orang yang mengklaim tahu perkara yang gaib. Ya. Meramal. Kita mendakwahinya, kita menyampaikan larangan Allah dan Rasulnya. Maka hukumnya fardu kifayah, Bu. Jika dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak berdosa sisanya. Tapi kalau tidak ada sama sekali penjelasan, maka berbahaya. Dosa semua kita. Yang kedua, mendatanginya hanya untuk bertanya, tapi tidak membenarkan apa yang dikatakannya. Ya mungkin litalab untuk bersenda gurau atau semisalnya. Maka di situ tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Tetapi kalau kita mendatangi dukun dalam keyakinan bahwa kita tahu dia menghabarkan perkara yang gaib dan kita membenarkan apa yang dia katakan, apa yang dia habarkan, dan meyakini bahwa ini seseorang ini imma dikatakan kiai atau dikatakan ajengan atau dikatakan siapa saja label-label yang kepada dia, dan kita meyakini dia tahu perkara yang gaib, ya, dan bisa menjawab semua permintaan kita, maka itu adalah kafirun mukhrij an millati dinil Islam. Kafir karena barang siapa yang mengklaim tahu perkara yang gaib atau membenarkan orang seperti ini, maka hukumnya adalah sama keluar dari Islam, dan itu termasuk nawaqidil Islam, termasuk pembatal dari syariat, dari keislaman seseorang. Allah Ta'ala a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kami ajukan di layanan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir ini ada yang sekelompok orang yang ingin menolak mengenai sifat Allah, terutama mengenai sifat Allah turun ke bumi di sepertiga malam terakhir. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana keabsahan hadis Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya kaidah dulu ya terhadap apa yang ditetapkan Allah. Pertama, kita tidak menetapkan satu nama ataupun sifat kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sunnah yang sahih. Karena tentunya nama dan sifat Allah adalah merupakan perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Kita harus mengetahui bahwa Allah lebih tahu apa yang layak bagi Allah. Dan Rasul lebih tahu apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah kaidahnya. Jadi kaidah yang pertama, kita meyakini penetapannya adalah dengan Quran dan sunnah saja. Karena akal tidak punya areal untuk di situ. Yang kedua, kita meyakini Allah lebih tahu apa yang layak baginya. Dan Rasul lebih tahu apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang harus kita pahami Pak, yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah mengasih tahu nama-namanya, Allah telah mengasih tahu kepada kita tentang sifat-sifatnya. Kemudian Allah pun telah mengatakan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam 3 tempat ayat ini Allah menetapkan namanya, Allah menetapkan sifatnya, lalu ngasih tahu kepada kita. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Mengandung makna jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan jangan juga menyamakan makhluknya dengan Allah yang merupakan sifat-sifat khusus bagi Allah. Jadi kalau kita menetapkan sifat rahmat, udah tahu laisa kamitslihi syai'un. Ketika kita menetapkan sifat wajah, kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Ketika kita menetapkan sifat sami, sifat basir dan semuanya, dalam benak kita udah punya landasan, yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka demikian juga Allah menetapkan sifat ulu, Allah Ta'ala menetapkan sifat nuzul.
Maka ulunya taliku bijalalihi wa dhamatihi, nuzulnya juga taliku bijalalihi wa dhamatihi. Kita tetapkan sifat ulu, kita tetapkan sifat nuzul. Dan tanpa kita mengolah-olah dengan akal kita. Berpikir kita bagaimana bumi ini bulat, ya, 1/3 malam akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bagaimana Allah ditetapkan sifat ulu. Kemudian setelah itu sifat nuzul. Maka kita katakan al-ulu taliku bijalalihi wa nuzul taliku bijalalihi wa dhamatihi. Udah selesai. Kita tidak diperintahkan yang lainnya. Kita tidak diperintahkan untuk mengotak-ngatik, enggak. Tetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebagaimana kita ketahui, Allah memerintahkan kalau membunuh dikisos. Kalau orang berzina muhsan diranjam. Kalau minum khamar didera. Jangan pakai otak-atik, pakai akal. Salat 5 waktu, asar 4 rakaat, ya, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tanpa kita mengotak-ngatik. Dengan akal kita, ya. Demikian juga Allah menetapkan sifat ulu, Allah menetapkan juga sifat nuzul. Bagaimana nuzulnya Allah? Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah, demikian juga kita tidak tahu dengan sifat bagaimana kaifiyah nuzulnya Allah Ta'ala. Ya. Dan ini kalimat gampang di dalam beragama insya Allah. Allah Ta'ala. Baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan 3 pertanyaan tadi mencukupi untuk sesi tanya jawab ini Ustaz, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini. Dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian saya mengulangi bahwa bab ini yang menjelaskan tentang nama Allah adalah Rahman. Kemudian sifat Allah adalah sifat Rahman. Kemudian rahmat yang diidopatkan kepada Allah ada 2. Ada rahmat yang itu adalah merupakan sifat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ada rahmat yang itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian menetapkan nama Rahman, menetapkan sifat Rahman. Dan ingat, mengingkari salah satu nama di antara nama Allah dengan nama yang telah jelas dalilnya dalam Quran atau dalam sunnah, maka pengingkaran itu sebagai salah satu konsekuensi orang bisa kafir karena mengingkari apa-apa yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Dan ini adalah hal yang sangat agung untuk dipahami oleh kita. Kemudian poin yang terakhir tadi, bahwa nama Rahman ya berkaitan dengan ta'aluk, yaitu ketergantungan kita. Kita berdoa dengan nama ini, kita bertawasul dengan nama ini, dengan mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Kemudian yang kedua, bahwa seorang mukmin berakhlak dengan sifat rahmat yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah menamai dirinya dengan Rahman, kemudian mensifati sifatnya dengan rahmat. Kemudian Nabi kita dinamakan Nabi Rahmah, Islam dinamakan dengan Dinur Rahmah, dan orang-orang mukmin dicintai oleh Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat. Bahkan Allah mengatakan Allah tidak akan merahmati yang tidak merahmati. Allah merahmati hambanya yang merahmati makhluk yang ada di bumi. Rahmati yang ada di bumi, maka zat yang di atas langit akan merahmatinya. Dan ini adalah pembahasan yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf kepada seluruh pemirsa mungkin yang tidak terjawab di hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh kru Roja yang telah menjadi bagian dari kajian di pagi hari ini, dan terkhusus kepada Akh Basit yang telah menemani saya di kesempatan pagi hari ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.